Halo semuanya, kembali lagi di channel MApedia. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yang menarik tentang kepribadian introvert. Oleh karena itu, mari kita jelajahi bersama dan belajar bagaimana menjadi introvert yang percaya diri dan sukses dalam dunia yang seringkali cenderung menghargai kepribadian yang lebih ekstrovert. Introvert adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang cenderung lebih suka dan mendapatkan energi dari waktu yang dihabiskan sendiri atau dalam lingkungan yang tenang. Secara umum, introvert lebih memilih kegiatan yang melibatkan refleksi pribadi, pikiran dalam, dan perhatian terhadap dunia internal mereka. Karakteristik umum introvert: pembicara dalam diri sendiri, perlu waktu sendiri untuk mengisi ulang energi, preferensi dalam komunikasi, dan lain-lain. Kesalahpahaman umum tentang introvert. Yang pertama adalah introvert tidak suka bergaul. Itu adalah kesalahpahaman yang umum, menganggap bahwa introvert tidak suka bergaul sama sekali. Padahal introvert dapat menikmati interaksi sosial yang bermakna, meskipun dalam dosis yang lebih sedikit. Mereka cenderung memilih kualitas dalam hubungan interpersonal dibandingkan dengan kuantitas. Yang kedua, introvert malas atau sombong. Introvert seringkali dianggap sebagai individu yang malas atau sombong karena lebih memilih sendirian daripada menghabiskan waktu dalam keramaian. Namun, preferensi untuk waktu sendiri bukan berarti mereka malas atau sombong. Sebaliknya, mereka mendapatkan energi dan memperoleh kepuasan dari kegiatan yang melibatkan pemikiran pribadi dan refleksi. Yang ketiga, introvert tidak dapat berbicara di depan umum. Meskipun introvert cenderung lebih memilih kegiatan yang melibatkan kelompok kecil, hal itu tidak berarti bahwa mereka tidak bisa berbicara di depan umum. Beberapa introvert bahkan memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik dan dapat tampil dengan percaya diri di hadapan audiens besar. Meskipun mereka mungkin membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri dan memproses ide-ide mereka dengan lebih dalam sebelum berbicara di depan umum. Introvert perlu diperbaiki. Salah satu kesalahpahaman yang sering terjadi adalah menganggap introvert sebagai sesuatu yang perlu diperbaiki atau diubah menjadi extrovert. Namun, introvert bukanlah kelemahan yang harus diperbaiki. Penting untuk menghargai dan menghormati perbedaan dalam spektrum kepribadian dengan kekuatan dan nilai yang berbeda, melainkan kepribadian yang unik. Yang kelima, introvert tidak bisa menikmati kehidupan sosial. Kehidupan sosial bagi introvert mungkin berbeda dari yang diharapkan oleh masyarakat yang lebih ekstrovert. Mereka cenderung memilih interaksi yang lebih intim dan mendalam dengan orang-orang terdekat, dan mungkin membutuhkan waktu sendiri untuk mengisi ulang energi setelah berinteraksi secara sosial. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka tidak menikmati kehidupan sosial sama sekali. Menangani kecemasan sosial, tips dan trik menghadapi situasi sosial yang menantang bagi introvert. Memahami dan menghormati kebutuhan dan preferensi individu introvert dapat membantu menghilangkan kesalahpahaman, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi semua jenis kepribadian. Mengenali dan memahami kecemasan. Langkah pertama adalah menyadari bahwa kecemasan sosial adalah sesuatu yang wajar dan dapat dialami oleh banyak orang. Menerima dan memahami perasaan tersebut dapat membantu mengurangi tekanan dan memberikan pijakan untuk mengatasi kecemasan. Menghadapi kecemasan secara bertahap. Mulailah dengan menghadapi kecemasan sosial dalam langkah-langkah kecil. Misalnya, pertama kali berinteraksi dengan orang yang dikenal atau bergabung dalam kelompok kecil. Secara bertahap, tingkatan kompleksitas dan durasi interaksi sosial yang seiring waktu ini akan membantu introvert dalam membangun kepercayaan diri dan kenyamanan dalam situasi sosial. Persiapan sebelumnya. Bagi introvert, persiapan sebelumnya sangat penting. Sebelum menghadiri acara sosial atau pertemuan, siapkan topik percakapan yang diminati atau pikirkan pertanyaan yang dapat diajukan kepada orang lain. Hal ini dapat membantu mengurangi kecemasan dan memberikan pegangan selama interaksi. Menggunakan kekuatan introvert.
Introvert memiliki kekuatan unik seperti kemampuan mendengarkan dengan baik dan pemikiran yang mendalam. Manfaatkan kekuatan ini dalam situasi sosial. Fokus pada mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengajukan pertanyaan yang relevan dapat membuat introvert merasa lebih nyaman dan terlibat dalam percakapan. Pilihlah situasi sosial yang nyaman. Sadarilah bahwa tidak semua situasi sosial cocok untuk setiap individu. Pilihlah lingkungan sosial yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pribadi. Misalnya, lebih memilih pertemuan dalam kelompok kecil daripada keramaian besar. Dengan memilih situasi yang lebih nyaman, introvert dapat merasa lebih rileks dan mudah berinteraksi, istirahat, dan mengisi ulang energi. Introvert cenderung membutuhkan waktu sendiri untuk mengisi ulang energi setelah berinteraksi secara sosial. Pastikan untuk menyediakan waktu untuk diri sendiri setelah situasi sosial yang menguras energi. Gunakan waktu ini untuk melakukan kegiatan yang menenangkan dan memulihkan diri, seperti membaca, menulis, atau berjalan-jalan sendirian. Bantuan profesional. Jika kecemasan sosial menjadi sangat mengganggu atau membatasi kehidupan sehari-hari, penting untuk mencari bantuan profesional. Psikolog atau konselor dapat membantu introvert dalam mengembangkan strategi yang lebih spesifik dan memberikan dukungan yang diperlukan. Dan perlu diingat bahwa setiap individu memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Yang terpenting adalah mendengarkan diri sendiri, menghormati batasan pribadi, dan mencari keseimbangan yang tepat antara kehidupan sosial dan waktu sendiri. Dan kita harus menemukan keseimbangan antara waktu sendiri dan interaksi sosial agar kita tidak terlalu menyendiri. Menghargai kekuatan kepribadian introvert, ya seperti menerapkan karakteristik introvert sebagai keuntungan dalam pekerjaan dan hubungan. Menemukan karir yang sesuai, seperti contohnya adalah menjelajahi bidang pekerjaan yang cocok dengan kekuatan dan preferensi introvert. Membangun hubungan yang bermakna, seperti bagaimana cara menjalin hubungan yang autentik dan membangun jaringan sosial yang mendukung. Itulah pembahasan dari saya tentang kepribadian introvert. Ingatlah bahwa menjadi introvert bukanlah kelemahan, tetapi sebuah kekuatan yang unik dalam dunia yang serba dinamis ini. Kita perlu memahami dan menghargai perbedaan kepribadian. Jadi jangan pernah merasa kurang percaya diri karena kamu adalah introvert. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai video ini, like. Jika tidak suka, berikan dislike. Dan berikan komentar di bawah tentang pengalaman kamu sebagai introvert. Dan ya, sampai jumpa.